Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 42. Untuk apa lagi ingat masa lalu? Kediaman Barata. Selamat datang. Mama Fema dengan wajah bahagianya menyambut kedatangan Jerry dan Nagea. Mah, aku pengen sate kambing lagi. Ya, sate kambing. Fema melepas pelukannya, sembari melirik putranya. Bukannya membalas pelukan ibu mertuanya, Nagea tanpa basa-basi mengatakan apa yang dia inginkan. Jerry hanya mengangkat bahu sebagai respon atas tatapan mama. Segera Fema meminta koki andalan keluarga itu membuat sate sesuai permintaan menantunya. 30 menit kemudian, Nagea, hanya seorang diri menghadap meja makan, sedang menyantap sate yang tampak sangat lezat tak terkira. Dari posisi tak jauh darinya, seluruh keluarga Barata sedang menatap heran ke arahnya. "Pah, apa kakak ipar tidak berniat menyisakan sedikit untukku? Dia terlihat sangat kelaparan," ujar Abner. Juan Barata hanya menggeleng. "Mah, jangan heran. Aku pikir kakak ipar sedang tidak sehat. Belakangan ini, dia terlihat sangat aneh." Ferdo berbisik, "Jer, benarkah istrimu aneh belakangan ini?" "Benar, Mah. Dia sering tersenyum dan menangis dalam waktu hampir bersamaan. Terkadang aku merasa kasihan, tapi juga merinding saat di dekatnya." Cukup lama mereka berbisik. Akhirnya Nagea selesai juga memakan sate itu dalam sekali duduk, tanpa menyisakan satu tusuk pun. Huik. Tiba-tiba saja Nagea seperti akan muntah dan segera berlari ke kamar mandi. Sayang, ada apa denganmu?" Jerry pun menyusul istrinya, karena khawatir. "Ferdo, siapkan mobil, kita antar kakak ipar kamu ke rumah sakit." "Baik, Mah." "Pah, aku menduga sebentar lagi status kita berdua akan berubah." "Kenapa, Mama sayang?" "Itu, sepertinya kita akan punya cucu." "Yah, kamu curiga Nagea sedang hamil?" Selamat, istri Anda sedang hamil muda," ucap seorang dokter perempuan setelah selesai menangani Nagea. Mendengar itu, baik Jerry, Nagea, Ferdo dan Mama terdiam, saling pandang untuk sesaat. Mama Fema merasa sangat senang karena tebakannya ternyata benar. Wanita itu tak kuasa menahan perasaannya. Ia peluk menantunya itu dan mengucapkan terima kasih. "Ma, di usia ini, Mama akan menjadi seorang nenek," ucap Ferdo dengan tatapan bengong, mengingat ibunya itu masih terbilang sangat muda untuk memiliki seorang cucu. Tentu saja Ferdo, anak sulung Mama akan punya anak. Lalu apalagi namanya kalau bukan nenek? Tandas Fema setelah mengurai pelukannya dari Nagea. Sedang Jerry, pria itu tampak sedikit aneh. Raut bahagia memang tampak di wajahnya. Akan tetapi seperti ada kejanggalan juga pada ekspresi wajahnya itu. Entah apa yang mengganggu pikiran pria itu. Ia bahkan tidak mengatakan apapun, malah keluar dari ruangan. "Ma, suamiku, kenapa? Apa dia tidak bahagia?" Fema pun mengatakan pada Nagea bahwa putranya itu pasti sangat senang, meminta Nagea untuk tidak mengkhawatirkan apapun. Mama pun keluar menyusul putranya. "Jer, kenapa kamu menangis sayang?" Jerry yang berada di luar ruangan tengah menangis dan terlihat sangat sedih. Mama menghampiri putra sulungnya dan duduk bersebelahan. "Ma, aku akan jadi ayah. Aku sangat senang, Mah," sambil terus terisak. "Iya sayang, Mama bangga sama kamu. Mama juga ikut bahagia."
memberi pelukan hangat pada putranya itu. Ma, aku sedih Ma. Selama beberapa hari ini, aku selalu mengumpat semua keanehan istriku. Aku jadi merasa bersalah. Aku takut anakku mendengarnya dan mengira aku tidak menginginkan kehadirannya. Mama tersenyum membayangkan perkataan putranya barusan. Yang benar saja kau ini, Jer. Sudah, jangan berpikir begitu. Masuklah, temani istrimu. Sebentar lagi dia sudah boleh pulang. Ma, boleh kan? Kami tinggal lebih lama di rumah utama. Aku takut istriku kesepian di apartemen saat aku sedang bekerja. Hei, bicara apa kamu? Bahkan kalian berdua boleh tinggal selamanya bersama Mama. Ma, terima kasih, Ma. Selama ini sudah jadi ibu yang baik, meskipun Mama bukan orang yang melahirkanku. Jer, Mama selalu menganggap kamu sama Ferdo seperti anak sendiri. Mama benar-benar bangga memiliki kalian berdua. Jerry menyentuh jemari ibu sambungnya itu sambil berkata, Ma, tetaplah sehat, agar nanti bisa bermain bersama anak-anak kami. Rupanya, Ferdo melihat dan mendengar interaksi dari Mama dan kakaknya itu. Ia hanya bisa menyunggingkan sedikit senyuman dari tempatnya berdiri sembari membatin. Mah, tolong jangan jadi ibu mertua jahat jika nanti ternyata Melina tidak bisa memberikan anak untukku. Ia pun pergi dari sana setelah meminta Kak Jerry masuk menemui Nagea. Jerry pun kembali menemui istrinya, sementara sang ibu pergi menemui suaminya untuk menyampaikan berita bahagia ini. Cinta, Nagea merentangkan kedua tangan menyambut suaminya. Tentu saja Jerry menghampirinya dan segera memeluk wanita itu. Sayang, terima kasih, kembali terisak. Nagea pun ikut meneteskan air mata haru. Betapa bahagianya karena merasa Jerry semakin menyayanginya. Keduanya lalu saling menghapus air mata. Sayang, apa yang kamu inginkan sekarang aku akan berusaha memenuhinya. Cinta, saat ini aku pengen dekat kamu terus. Mungkin ini keinginan dedek kita. Ujar Nagea kemudian, masih dengan sesegukan karena abis menangis. Iya sayang, iya, keinginan dia, atau keinginan kamu, sama saja buat aku sayang. Jerry mengelus perut rata istrinya itu, lalu berkata, Hai boy, girl, ini papa, sayang, apa kamu dengar? Lagi-lagi Jerry tak kuasa menahan air matanya. Ia pun kembali terisak di hadapan perut istrinya itu. Nagea pun ikut terharu melihat interaksi suaminya yang sedang berbicara dengan anaknya yang masih di dalam perut. Aku dengar papi, ucap Nagea, menirukan suara anak kecil. Kali ini, Ferdo dan Melina memasuki bioskop untuk menikmati kencan mereka. Mel. Sebentar lagi aku akan jadi seorang paman. Oh ya, iya, kakak ipar sedang hamil. Oh, baguslah, aku juga senang mendengarnya. Tak ada obrolan panjang, keduanya menikmati film romantis itu dengan tangan yang saling bertautan. Keduanya memutuskan untuk melanjutkan kencan dengan dinner bersama setelah tontonan selesai. Berjalan bergandeng tangan keluar dari gedung bioskop. Tiba-tiba, Ferdo, Suci menyuguhkan senyum manisnya kepada Ferdo. Suci, kau di sini? Ferdo melirik Melina. Iya Fer, kebetulan. Oh, kenalkan, dia pacarku. Suci pun memberi tangannya untuk menyalami Melina. Hai, aku Suci. Hai, aku Melina. Sepertinya dia masih menyukai pacarku. Gadis ini terlihat jauh lebih muda dari Ferdo. Aku sangat penasaran, apa Ferdo serius dengannya?
Mereka pun saling berpamitan. Namun, untuk menjawab rasa penasarannya, Suci pun berulah seolah sedang sakit kepala. Aduh, kepalaku sakit. Sontak Ferdo dan Melina berbalik. Ternyata Suci sedang terduduk di lantai dengan memegang kepalanya. Suci, kau baik-baik saja? Ferdo mendekat. Ferdo, aku tiba-tiba pusing. Tolong bantu antar aku pulang. Ferdo melihat ke arah kursi tunggu yang ada di sana lalu menuntun Suci menghampiri kursi tersebut. Duduklah di sini sampai kau merasa baikan. Aku harus pergi dengan Melina. Suci hanya bisa mengangguk. Ia tak bisa menahan Ferdo yang ternyata sudah menghapus kenangan mereka. Ferdo pun pergi dari sana dengan langkah sedikit buru-buru, sebab tidak ia temukan lagi Melina. Seketika Ferdo merasa lega sebab Melina ternyata menunggu di samping mobil. Sayang, kamu kok ninggalin aku? Aku bukan ninggalin, aku cuma malas lihat drama kalian. Drama apa sih? Ayo masuk. Keduanya pun masuk ke mobil menuju restoran andalan mereka untuk makan malam. Sembari menunggu makanannya siap, Melina pun bertanya, apa kamu tidak ada rasa lagi dengan si Suci? Rasa apa? Aku hanya ada rasa ke kamu, Mel. Yakin, kamu tidak akan nyesal? Mel, bicara apa sih? Aku sudah punya kamu. Untuk apa lagi ingat masa lalu? Baiklah, aku percaya. Sayang, aku bahagia karena Kak Jerry sebentar lagi akan jadi seorang ayah. Iya, aku juga senang mendengarnya. Sayang, aku juga mau hamil kayak Kak Nagea. Sabar, Sa, perawatan kamu masih ada 2 fase lagi. Aku tidak mau terjadi apa-apa sama kamu. Sabar ya sayang, kita tunda dulu. Ya sudah, tapi tahun depan harus sudah boleh ya. Iya sayang. Ethan dan Marsha sepakat untuk menunda momongan sampai tahun depan. 3 bulan kemudian, hari ini adalah kelulusan Melina, berhasil menyandang gelar S.Ket. Bapak, Ibu dan Abang satu-satunya itu juga hadir ke acara wisuda gadis itu. Ketiganya merasa sangat bahagia melihat Melina berada di antara para wisudawan. Dengan mengenakan baju kebesaran Fakultas Kedokteran. Wah, dia membuatku gugup. Kenapa tidak bilang kalau dia juga akan menghadiri acara ini? Kejutan bagi Melina, ternyata kekasihnya juga menghadiri acara bahagianya itu sebagai tamu undangan khusus. Yang ternyata pria itu juga menjadi salah donatur untuk acara ini, bersama sang ayah yang memang donatur terbesar untuk Fakultas Kedokteran. Bukan karena ini adalah hal yang biasa Ferdo lakukan, melainkan pria itulah yang menawarkan diri sebagai donatur. Karena kekasihnya adalah salah satu peserta di dalamnya. Pak, itu dia pacarnya Melina. Ternyata ibunya Melina bisa mengenali wajah kekasih anaknya itu dari jarak yang cukup jauh. Ketika Ferdo melintas bersama beberapa orang yang sudah tidak muda lagi. Oh, benar katamu, dia terlihat hebat. Si bapak menanggapi, Buk, aku masih tidak habis pikir. Kenapa pria seperti dia bisa-bisanya menyukai adikku? Bisik si abang dengan wajah serius berpikir keras. Sementara dari posisi mereka, Papa Juan membisikkan sesuatu ke telinga Ferdo. Fer, setelah pernikahanmu dengan Melina, Papa ingin menawarkan dia untuk lanjut mengambil spesialis bedah saraf. Aku tidak setuju, Pak. Apa, kau? Juan seketika menyesal telah mengatakan hal itu pada putranya. Dasar tidak bisa diajak kerjasama. Apa menurut Bapak, si Ferdo itu serius dengan putri kita? Entahlah, Buk. Kita juga tidak tahu mereka berjodoh atau tidak.
Jawab si bapak. Pak, Bu, kalau menurut aku, dia itu tulus. Tidak mungkin dia mengurus kita bertiga dengan baik. Mulai dari menjemput hingga memberi fasilitas nginap di hotel berbintang, jika hanya main-main dengan Melina. Si abang menimpali. Tapi benarkah dia sesibuk itu? Dia bahkan hanya menyuruh orang lain menjemput dan mengantar kita. Apa dia tidak berniat bertemu dengan kita? Si bapak bertanya. Iya, dia memang sangat sibuk. Dia memiliki tanggung jawab besar dalam pekerjaannya. Jawab si ibu. Sibuk ngegibah apa sih? Melina menghampiri ketiga anggota keluarganya itu dengan senyum manisnya. Mel, selamat ya nak, kami bertiga sangat bangga. Kamu akhirnya selesai. Iya, Pak. Melina merentangkan tangan, lalu ketiga orang tersayangnya itu memberi pelukan selamat secara bergantian. Keluarga itu pun melakukan foto bersama, mengabadikan kenangan atas kesuksesan Melina. Melihat kekasihnya yang sedang bersama dengan keluarganya, Ferdo mengajak ayahnya untuk berkenalan. Juan pun menuruti ajakan putranya itu. Mel, selamat ya. Ucap Ferdo, menyerahkan sebaket bunga. Terima kasih. Ucap Melina, tersipu malu. Selamat Melina. Ucap Juan pula, terima kasih Pak. Sambut Melina. Oh ya, Pak, Bu, Bapak ini pemimpin di rumah sakit tempat Mel magang. Dokter Juan, perkenalkan mereka orang tua dan abang saya. Melina memperkenalkan. Halo, senang berkenalan dengan Anda Dokter Juan, saya bapaknya Melina. Sapa bapaknya Melina, ramah. Senang juga bertemu Anda dan keluarga. Selain seperti yang dijelaskan Melina, saya adalah ayahnya Ferdo. Juan tersenyum ramah. Ketiga orang itu nampak sedikit terkejut, tidak menyangka. Hai Pak, Bu, Bang. Sapa Ferdo pula kepada ketiga keluarga inti pacarnya itu. Sapaan Ferdo dibalas dengan senyum ramah ketiganya. Papa dan keluarga Melina terlihat sedikit terlibat dalam perbincangan ringan. Pah, berbincanglah dengan santai. Ada yang ingin aku bicarakan dengan Melina. Ferdo pun menculik Melina, membawanya menyingkir ke tempat yang aman. Hei, untuk apa kita kesini? Tanya Melina, bingung. Sayangan dululah. Meraih gadis itu untuk dipeluknya. Selamat ya sayang. Ferdo menghujani pucuk kepala kekasihnya itu dengan banyak kiss. Tak hanya itu, Ferdo kini menangkup wajah kekasihnya dan dengan gerak cepat melakukan kissing. Keduanya pun menghabiskan beberapa menit untuk menikmati hal itu. Itu adalah hadiah ucapan selamat dariku sayang. Ferdo tersenyum. Melina hanya mengangguk sembari membalas senyuman. Setelah menyudahi hal itu, Ferdo kembali mengajak Melina ke keluarganya. Membahas apa kalian berdua sampai Memek hilang dari hadapan kami? Tanya Papa Juan dengan nada bercanda. Pah, begini, nanti malam, mari nikmati makan malam bersama keluarga Melina. What, tadi kita tidak bahas itu. Teriak Melina dalam hati, menatap tajam Ferdo. Ada yang ingin kami sampaikan. Sambung pria itu lagi. Karena mengerti akan maksud Ferdo, mereka hanya mengangguk paham. Papa Juan lalu berpamitan karena masih ada urusan pekerjaan. Kini Ferdo mengajak keluarga itu untuk kembali beristirahat sebelum pertemuan nanti malam. Sang supir yang sejak kemarin mengantar dan menjemput keluarga Melina, ternyata sudah siap menunggu di samping mobil. Selamat siang Tuan Muda, sapa sang supir ketika Ferdo mendekatinya. Anda pulang saja, saya yang akan mengantar mereka.
Ferdo lalu menyerahkan kunci mobil miliknya untuk dibawa oleh sang supir. Dalam perjalanan, baik Ferdo dan keempat orang yang bersamanya itu tidak mengeluarkan suara barang satu kata pun. Wah, suasana apa ini? Kenapa tidak ada yang mau memulai pembicaraan? Tiba di hotel. Terima kasih Nak Ferdo, sudah peduli dengan kami, ucap si bapak dengan sikap canggungnya. Iya nih bro, kau sangat membantu, sahut si abang. Tak apa, ini yang harus saya lakukan, ujar Ferdo pula. Mereka pun berpisah karena Ferdo harus ke ruang kerjanya. Sementara Melina dan keluarga menuju kamar tempat mereka beristirahat. Mel, hebat ya kamu cari pacar. Hehehe, itu karena aku baik hati dan punya kecantikan luar biasa bang. Oke, aku percaya itu. Biarpun dia terlihat jelas serius denganmu, tetap harus jaga diri ya. Jangan pernah melakukan yang berlebihan dalam hal kontak fisik. Iya bang, aku paham. Restoran. Ferdo telah mereservasi tempat pertemuan antar dua keluarganya dan keluarga Melina. Di salah satu ruangan VIP restoran ternama yang terletak di pusat kota. Malam ini kedua keluarga itu akan makan malam bersama sekalian merayakan kelulusan Melina. Juan beserta istri, anak sulung dan anak bungsunya datang lebih awal. Beberapa menit kemudian, hadir pula ketiga anggota keluarga Melina. Agar tidak merasa canggung, Juan pun memperkenalkan istri dan anak bungsu kepada ketiganya. Karena memang belum saling kenal, kecuali Jerry, ia sudah mengenal ketiga orang itu. Ponsel milik Jerry memberi notif. Segera ia membuka ponselnya dan ternyata, sang istri yang semakin hari semakin manja itu yang mengirim pesan. Cinta, kangen, kalau pulang, belikan batagor ya. Batagor, apa itu? Aku belum pernah dengar nama itu. Tak ingin terlihat bodoh, Jerry segera membuka aplikasi Google untuk browsing. Jadi ini makanan? Jerry pun mengirim pesan kembali kepada istrinya. Oke, kok cuma oke? Memangnya aku harus bilang apa lagi? Bang, bilang saja aku juga kangen sayang, tunggu aku pulang ya. Bisik Abner, yang ternyata mengintip obrolan manis sang kakak. Kurang ajar sekali bocah ini. Jerry mengerang dalam hati, kalau saja keadaan mendukung, pria itu pasti sudah memberi adik usilnya itu pelajaran. Sekali lagi kau mengintip isi ponselku, akan kuhilangkan kedua bola matamu. Abner bergidik ngeri mendengar ancaman kakak tertuanya itu. Sorry bang, bisiknya lagi. Tak butuh waktu lama, dua keluarga itu sudah terlihat mengobrol santai dengan suasana yang lebih hidup. Mereka bertanya jawab seputar usia, pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Sampai pada akhirnya, Papa Juan menyebut tentang hubungan Ferdo dan Melina. Apa, Pak Juan dan keluarga tidak masalah tentang hubungan mereka? Tanya ayah dari Melina itu. Masalah? Tidak ada yang kami permasalahkan dalam hubungan mereka. Menurut kami, mereka terlihat sangat serasi. Jawab Juan dengan semangat. Ia bahkan mengedarkan pandangan ke arah istri dan anak-anaknya yang juga menanggapi dengan senyum tulus. Kami berterima kasih karena putri kami mengenal seorang pria seperti Ferdo. Tapi, keluarga Barata itu terlihat kompak mengerutkan kening. Saya ingin mengatakan ini, Buk, jangan. Si abang dari Melina itu menahan ibunya yang hendak mengatakan sesuatu. Tidak bang, hal ini harus dibicarakan. Sementara si bapak hanya diam dengan wajah setengah tertunduk.
Melina mungkin belum mengatakan ini. Anak itu, putri kami itu, menurut medis, dia akan sulit untuk memiliki anak. Terang si ibu, sukses membuat keempat orang di hadapannya terkejut mematung. Menatap tak percaya wajah menunduk ibu dari Melina. Wanita itu kini kembali mengundang air matanya untuk keluar. Pintu ruangan VIP restoran itu kembali terbuka. Muncullah pasangan kekasih itu, Melina dan Ferdo. Senyum sapa keduanya auto memudar tatkala merasa disambut oleh aura aneh dari ekspresi kedua keluarganya itu. Ada apa ini? Ferdo bertanya, dengan raut muka yang tak dapat diartikan. Sedangkan Melina, gadis itu terlihat gusar. Tak ada jawaban, semua orang hanya menatap kosong ke arah keduanya. Juan dan Fema tentu saja tidak pernah membayangkan akan mendengarkan hal ini. Itulah yang membuat keduanya tak bisa berkata apapun untuk sesaat. Ibu dari Melina itu telah membicarakan hal ini dengan putrinya. Bahwa akan mewakili Melina mengatakan tentang kondisinya yang sebenarnya itu kepada orang tua Ferdo. Saat ini, Melina pun sudah paham akan situasi ini. Terlihat sangat jelas wajah terkejut dari Juan dan Fema. Jelas mereka tidak akan suka dengan calon menantu sepertiku. Apa yang aku harapkan, biar bagaimanapun, mereka pasti memikirkan masa depan yang sempurna untuk putra mereka. Melina tertunduk, membatin. Kenapa kalian hanya mematung di sana? Duduklah. Tegur Bang Jerry, mencairkan suasana. Ferdo pun mengambil tangan Melina dan membawanya ke tempat duduk di samping ayah gadis itu. Ia memundurkan kursi dan mempersilahkan Melina duduk. Yah, apapun kondisi putri Anda, selagi putra kami tidak mempermasalahkan dan mau menerimanya, maka itu tidak apa-apa. Papa Juan menanggapi berita kurang menyenangkan itu dengan kalimat panjang, namun penuh keramahan. Lihatlah, putraku terlihat sangat menyukai Melina. Aku dan istriku sama sekali tidak memperdulikan hal lainnya. Iya kan sayang? Menggeser pandangan, menatap istrinya. Fema tentu saja mengiyakan dengan penuh semangat. Jangan lupa, senyum keibuan terbaiknya itu benar-benar melegakan. Jadi kalian sedang membahas hal serius tanpa kami? Tanya Ferdo, menatap keluarganya. Tidak penting, lebih baik kita makan terlebih dahulu. Kalian berdua sangat lama, kami semua sudah sangat lapar. Tutur Papa, sembari berguyon untuk menghidupkan suasana yang sempat dilanda kecanggungan. Keluarga itu pun menikmati makan malam. Tak lupa, setiap mereka sekali lagi memberi ucapan selamat kepada Melina. Dari tempat lain, kediaman keluarga Yaret. Sayang, panggil Ethan, tidak menemukan keberadaan istrinya di ruang keluarga. Biasanya, Marsa akan menyambut kepulangan suami tercintanya itu. Selamat datang Tuan Muda, Nona ada di kamar. Beritahu si pelayan kepada Ethan. Tanpa banyak bicara, lelaki itu segera menuju kamar untuk segera menemui Marsa. Sayang, kamu kenapa? Ethan nampak kebingungan melihat istrinya melompat-lompat kegirangan. Sayang, kamu sudah pulang? Dengan wajah sumringahnya, Marsa menghampiri Ethan. Kenapa istriku terlihat sangat senang? Sayang, lihat ini, saldo akunku bertambah 498.000. Aku mendapat banyak uang hari ini, aku sangat senang. Yah, uang segitu kau dapatkan dalam satu hari ini? Iya, sayang, bukankah itu keren? Aku sangat bosan, jadi aku iseng-iseng berjualan online. Bersambung.